Kembalikan Cimaya sebagai reviewernya. Ya. Channel akan bangkit. Berarti Benat nggak ada dong. Nggak tahu tanya apa, jawabnya apalah. Halo teman-teman, di video spesial kali ini kita akan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman, dan juga kita sudah memilih nih beberapa pertanyaan juga yang muncul di YouTube channel Bronson Audio Jakarta. Oke, langsung aja bakal kita jawabin satu persatu setelah yang satu ini. Oke, jadi pertanyaan ini bakal dijawab sama Om Teddy dan juga Tante Maya, teman-teman. Mungkin teman-teman pastinya udah kenal ya. Oke, langsung aja di pertanyaan pertama. Ini ada yang nanya nih Om. Audio yang bagus itu speakernya harus break-in dulu gak sih? Mungkin maksudnya dengan speakernya udah break-in dulu, apakah akan lebih bagus gitu? Ya, yang pasti speaker itu semua speaker ya mau bagus apa nggak bagus kita anggap itu dari material. Material itu kan kalau dari pabrik itu semua masih kaku. Ya kan? Jadi semua kaku dan pergerakannya juga belum lancar kan. Jadi dari voice coil-nya, dari materialnya lagi, apalagi yang untuk yang high end ya, yang bahannya mungkin lebih keras seperti beryllium, keramik, itu perlu banget untuk break-in. Ya, speaker biasa perlu break-in nggak? Ya apa yang pasti perlu juga. Ya pasti setelah break-in pasti lebih bagus. Oke, itu teman-teman. Bukan berarti pada saat kita masang speaker gini, oh ya emang begini belum break-in, ntar break-in jadi lebih bagusnya tuh jauh banget, nggak sampai signifikan gitu, tapi tetap lebih bagus. Gitu. Jadi kesimpulannya setelah speaker break-in suara akan lebih bagus ya Om ya? Iya. Oke. Oke, lalu pertanyaan kedua. Nah, ini head unit built-in DSP, kenapa harus tambah prosesor lagi gitu? Oke, jadi head unit yang udah built-in DSP, kenapa kita masang DSP-M atau DSP lagi gitu? Ya. Mungkin itu skala untuk DSP yang udah built-in di head unit itu kan emang ada, tapi kan kita nggak bisa lebih detail, hanya sedikit lah, nggak bisa lebih rapat jaraknya, ya kan, dari equalizer juga terbatas bandnya. Mungkin sampai 31 band kalau kita juga menyetel di head unit juga nggak. Kalau kita nyetel begini, bentar maju lagi kan nggak presisi kan? Iya, betul. Gitu loh. Yang pasti itu hanya satu fitur dari head unit pelengkap. Jadi kalau orang nggak mau pasang DSP, mau simple biasa, ya masih bisa. Tapi kalau tanya lebih bagus kan masih ada DSP-M sama DSP plus power eksternal. Nah itu aja beda. Jadi DSP-M sama DSP plus power eksternal. Lebih bagus DSP plus power eksternal. Oke, jadi beda Gitu. lagi ya. Betul, DSP-M cuman buat lebih simple. Gitu. Jadi tergantung kebutuhannya, ya mau sesimpel apa, mau se-expert apa audionya. Itu aja sih. Oke teman-teman, lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kabel mahal ngaruh gak? Kabel kan ada yang variasi ya, ada yang mulai dari buat 10 juta, puluhan juta, sampai ratusan juta. Ini tanya nih Om, ngaruh atau enggak kabel itu sebenarnya? Pasti ngaruh. Dulu saya baru pertama kali belajar audio, emang kabel emang ngaruh ya, sama-sama bunyi loh. Ya kan? Setelah kita udah coba-coba dengan, oh yang ini dicoba dengan yang biasa, dengan coba yang dari mulai entry ke middle gitu, itu aja udah beda, apalagi dengan yang high end itu pasti beda. Karena dari bahan-bahannya, isi pabrik kabel pasti memikirin nih, ya kan, mau suara high-nya bagus, apa semua. Mungkin nanti kalau untuk apa namanya penjelasan untuk audio, kayaknya kita untuk kabel-kabel audio kita bikin satu video lagi deh. Ya paling nanti ada satu video khusus untuk compare video kabel-kabel ya. Kabel-kabel audio, iya. Oke, kita akan segera bikin ya. Jadi kalau mau tahu lebih jelas lagi, nanti tunggu video kita selanjutnya. Oke teman-teman, gitu cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan keempat nih. Ya. Posisi mana yang paling penting untuk pemasangan peredam? Posisi mana yang paling penting untuk pemasangan peredam? Yang paling efektif mungkin ya? Tergantung tujuannya apa. Tujuannya untuk buat audio lebih bagus atau buat kenyamanan hari-harian. Berarti ada dua versi nih. Betul. Jadi peredam itu ada dua versi. Kalau ditanya buat audio, yang mana sih yang lebih penting? Iya kan?
audio itu pasti yang ada speakernya, speaker berdiri di mana, ada posisi di mana, itu yang kita buat lebih rigid, permukaannya, dari dudukannya semua, ya kan, dari belakang speakernya juga supaya nggak ada pantulan. Nah itu. Tapi kalau untuk posisi mana yang paling penting untuk kenyamanan harian ya banyak lagi. Misalnya bukan audio, terutama di fender belakang, fender depan yang ada root noise. Ditanya lebih baik yang mana, ya pasti dua-duanya. Ya tergantung lah tujuannya ya. Iya. Tergantung tujuannya. Orang pertama kali, Umumnya sekaligus mending. pintu. Sama aja, sebab Iya. kalau kita di audio itu kan harian juga kena pintunya juga kan. Ya. Ya, jadi kalau kita pasang audio tuh biasanya pintu dulu yang standar Betul. ya. Ini kita Betul. cerita awam, paling awam pasti standar pintu. Pintu. Terus lihat mobilnya apa dulu. Mm. Beda-beda mobil, beda masalah. Jadi kalau kebetulan di mobilnya memang road noise-nya bermasalah, misalkan contoh, oke, nyebut merek boleh gak ya? Nggak boleh. Nggak boleh, jangan nyebut merek mobil, tapi sering tuh kendala di mobil jenis ini road noise-nya kenceng nih berasa. Oh ya udah, itu kita tambahin pedal. Jadi ada peredam itu ada layer-layernya sesuai dengan fungsinya. Jadi dari bati rubber, terus ada yang model sport atau apapun juga itu bisa diaplikasiin setelah dasarnya dulu. Dasar tuh kita sebut dengan bati rubber sebagai dasarnya. Ya. Ya. Jadi tinggal tergantung masalahnya di mana, ya kan, keluhannya di mana, yaitu kita pakai material yang berbeda. Nah, untuk oke. diaplikasiin. Gimana teman-teman, cukup jelas? Kalau misalnya pengen pasang peredam di mobilnya, bisa langsung kontak WhatsApp kita aja. Kita udah punya paket untuk masing-masing ukuran mobilnya, oke? Lanjut kita ke pertanyaan nomor 5. Ke toko minta tuning doang boleh nggak? Nah, Nah, itu sering banget tuh. sering ya, tapi kita juga sering, lumayan sering lah untuk ngelakuin seperti ini. Tapi dengan catatan kita akan terima tuning aja, dengan catatan barangnya sesuai sistemnya. Jadi sistem seperti misalnya datang dengan sistem yang mungkin kita anggap salah, kita nggak akan teruskan. Dianggap salah itu misalnya ada sistem di antara misalnya Twitter, midrange, mid-bassnya itu nggak sesuai drivernya, asal-asalan gitulah. Nah itu yang pasti itu mesti diinstalasi ulang dulu. Atau seperti pilar yang kita anggap salah, kita ya, orang lain anggap benar. Yeah. Tapi kalau kita anggap salah, kita tidak akan memulai untuk mentuning. Dan juga box subwoofer. Jadi ada 3, sistem dulu mesti benar, pilar mesti benar, box mesti benar. Karena itu mempengaruhi suara banget. Betul. So, kita bukan apa ya sebutannya, kita nggak bisa merubah sesuatu yang salah jadi bagus tuh nggak bisa. Tapi kita bisa merubah yang nggak bagus bisa jadi lebih bagus. Oke. Itu aja sih. Balik lagi ke instalasinya ya Om. Ya kalau kita lihat oke, kita terusin. Kan banyak kan kita udah terusin juga kan. Ya masih ada toleransi, yang penting kita informasin ke customer. Kalau dengan kondisi pilar seperti ini, ya kan kita akan maksimalin. Ya kan cuman nggak bisa mungkin semaksimal yang kita biasa bikin. Karena berbeda. Ya kan dari volume pilarnya juga, ya kan volume boxnya juga. Ya. Sesuai perhitungan masing-masing Ya ya. masing-masing installer. Oke, lalu kita lanjut lagi nih. Ini udah pertanyaan ke-6. Bagusan mana suaranya? Upgrade speaker dulu atau upgrade prosesor aja? Oh, oke. Speaker aja atau prosesor aja? Ini agak rumit nih. Oke. Perbandingannya beda. Ini tergantung dari ya bukan, jadi dari usernya. Kalau usernya ini hanya, saya nggak mau nambah apa-apa lagi dengan nuntut untuk suara yang lebih bagus sampai kemana, tapi yang penting lebih bagus dari standar, ya kan, ujungnya lebih enak dari standar dikit, itu bisa pakai prosesor aja. Tapi kalau mau lebih, saya mau nyicil dulu ya, nanti endingnya saya bakal mau suara yang mungkin yang udah seperti yang udah bagus atau gimana, udah pasti ganti speaker dulu. Atau menurut saya speaker sama prosesor tuh harus bebarengan supaya nggak tuning 2 kali. Misalnya kita beli prosesor dulu dengan speaker standar, kan kita tuning tuh, ya. Lalu 3 bulan lagi mau beli speaker, baru mau beli speaker,
Nanti kan kita tuning lagi kan, itu mesti diinformasikan bahwa kita tuning ada kena biaya, jadi tetap tuning 2 kali. Nah, biaya itu kan sayang daripada kena 2 kali, ya mendingan beli speaker dulu, diem dulu. Warna suara juga dapet, ya kan? Jadi tipsnya untuk kaum mending speaker dulu ya. Kalau yang mau endingnya bagus, misalnya saya punya budget sekian gitu ya untuk mencapai suara kurang lebih 30 juta, ya udah speakernya beli yang berapa. Dan speaker itu bukan berarti speaker mahal kita pakai power standar, head unit standar, bukan. Ini cerita untuk yang daily use. Ya. Gitu, yang daily use ya, bukan yang untuk yang expert. Yang expert pasti beli langsung. Ya, ini cerita untuk yang untuk daily use punya, ya misalnya mau cari pakai speaker yang harganya ya saya 6 jutaan dah, itu masih bisa di drive kok, seperti ya nggak usah sebut merek lah, banyak lah speaker yang masih bisa di drive sama head unit bawaan. Nah lanjut nanti, oh ya 3 bulan lagi prosesor, langsung setting, selesai kan, jadi nggak buang duit setting. Iya betul, jadi step by step. Tapi suara juga improve ya. Ya, dengan improve. ganti speaker juga pasti itu improve jauh dari high-nya, Pasti. dari mid bass-nya, overall semua akan tambah lebih Ya. bagus. Biasa biar terakhir subwoofer ya, biasa bareng deh. Kalau ada prosesor pasti sama subwoofer. Subwoofer soalnya tiap orang perlu bass. Iya. Bener kan? Iya. Akhir. Oke, kita lanjut teman-teman ke pertanyaan terakhir. Bukan terakhir banget ya, ini terakhir untuk yang sering umumnya muncul aja. Nanti habis nih kita next ke YouTube. Oh ini jadi yang Ya, ini pertanyaan umum nih. Ini pertanyaan umum. Oh, jadi bukan pertanyaan YouTube, bukan? Bukan, ini next, ini kita bakal langsung mention orang-orang yang komen dari YouTube beserta dengan username-nya. Oke? Apakah pasang audio bikin aki tekor? Nah, kalau untuk aki tekor tuh tergantung yang make. Wah. Ya kan, kalau yang make misalnya bukan audio doang, jadi kalau mau nyalain lampu misalnya kelupaan atau di parkiran mungkin driver apa nyalain apa segala tap standar atau apa, ya kan, itu juga bisa bikin tekor. Yang pasti penggunanya Tanpa nyalain mesin maksudnya ya? betul, tanpa nyalain mesin. Jadi penggunanya tuh harus tahu kalau tiap kali pemakaian, ya kan, dengan audio apapun tanpa audio, itu harus nyalakan mesin. Mesin nggak boleh aktif. Iya, karena harus ngisi lebih banyak daripada keluar Ya. isinya. Jadi Itu, kalau teman-teman. umpamanya nih, orang nggak pasang audio sama yang standar, ya kan? Yang standar itu mobil-mobil mungkin jarang pakai, ya kan? Yang masang audio mobil tiap hari pakai. Lebih awet yang mana? Bisa jadi yang audio. Nyala tiap hari pakai. Iya, karena yang standar mungkin setahun, karena dia jarang cuma nyalain doang, sebentar doang, ya kan? Belum ngisi, udah make lampu apa segala AC. Iya. Gitu Juga kan. bisa tekor. Iya itu tekor. Jadi intinya ya nggak bisa bilang nih pemasangan audio itu jauh lebih boros akinya atau makan aki nggak bisa. Nanti sering dipakai setiap hari mobilnya, akinya makin isi, makin stabil, makin bagus. Jadi buat di audio juga sebenarnya nggak akan menjadi masalah. Betul. Yang penting disesuaikan aja pemakaian sama keluarnya. Nah, terus juga kalau di masalah yang tekor itu mungkin ada teman-teman yang takut gitu kan. Pastinya mungkin ada yang ngalamin. Ya. Kita di sini bisa ngecek kondisi aki itu tekor apa enggak. Kita ada alat pengecekan pakai Tang ampere bisa Tang letak ampere. pada umumnya ya. Jadi kan banyak nih. Tiap kali kalau ke bengkel resmi nih, ya ada jaki. Ini ada audionya nih. dan sering Iya kan? disalahin juga Pasti ya. disalahin. Oh ini dicek dulu di audionya. Ini audionya makan aki. Hampir kita cek untuk unit-unit mobil yang komplain ke kita, ini mobil makan aki ya. Mungkin hanya nggak nyampe 5% itu. Cuma 1-2 mobil yang dari dulu. Itu pun dari misalnya dari komponen audio itu langsung kelihatan, langsung dicek, langsung ketahuan. Tapi itu Apa kan yang cuma satu. menyebabkan itu ya. Tapi hampir tiap hari ngecek bukan dari audio. Jadi karena jadi balik lagi pada instalasinya. Kalau kita yakin dengan instalasi kita yakin juga bahwa itu lebih mudah untuk kita mastiin ini bukan dari audio. Ya mungkin juga dari barang, tapi kemungkinan kecil nih. Ya seperti yang kemarin beberapa kan ada pasang beberapa aksesoris yang seperti yang racing punya apa, akhirnya itu yang bocor kan kemarin kan itu. Nah, itu kita ketahuan, Tapi jadi kita bukan dari audio aja. Paling gampang dengan adanya alat itu. Karena kita begitu masukin alat itu ke kabel. Kabel strum kita langsung audio. lihat kebocoran ada sekian ampernya yang keluar. Iya. Nah, di situ sangat apa ya? Ya mata kita bisa melihat lah itu pembuktian. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau sampai ada kebocoran bisa dibuktikan. Ya dengan tang ampere itu ya.
Gitu Udah, Om? Heeh. Oke ya, jadi itu semua jawabannya teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah umum ya, banyak banget kita terima dari orang-orang juga. Nah, kalau misalnya teman punya pertanyaan nih yang lagi nonton juga, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti suatu saat kita bikinin lagi videonya khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, oke? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari subscriber Bronson Audio Jakarta. Yang pertama, @sungkowo 4488. Kembalikan Cimaya sebagai reviewernya, Ya. channel akan bangkit. Berarti Bennett nggak ada dong. Beda market guys. Wah. Ya, beda market. Di market Bennett mungkin yang apa tuh? Jet. Nggak tahu sih. Ya, nggak. Oke gini, kenapa yang belum kenapa nih tante? Nggak tahu. Jarang nongol sekarang. Bernard. Pensi udah tua. Udah tua. Karena ada Bernard. Iya, karena ada Bernard tentunya. Karena Ini Bernard dicariin udah Sungkowo ini. Ya, ini karena Bernard di tangan bantu. Terus aku jadi bisa ngerjain hal lain. Gitu. Ya, jadi ada pembagian tugas lah teman-teman. Tapi ya mungkin masukannya mungkin gini ya, mungkin sesekali ya tampil juga ya, gitu ya. Sekali-sekali pasti akan tampil lagi. Contohnya di jangan- video kali ini. Ya tapi jangan lupa masih ada Bernard. Bernard ini udah sangat Karena dia percaya speak-nya diri, udah ya, lancar powerful. Dia tangannya sampai latihan six pack ya. Nah, Tangan six pack. Respect. Ya, oke. Oke. Ya, lanjut kita Mungkin ke yang jawabannya itu ya. Ya, Jadi ya, jawabannya. yang nanti sesekali Maya akan bawain kayak gitu. Thank you untuk pertanyaannya. Oke, lanjut kita ke kedua. Mamo Kusnanto 6184. Bos mobil Avanza kalau pasang triwae budget ringan sekarang berapa Teguh? Oh, triwae, Nggak tahu triwae. Itu Three-way. triway, Ya, triwae. three-way. Nah, ngetiknya, oke? Salah, Ya, lanjut. Gimana Om? Gimana tadi ulang? Pasang triway budget ringan sekarang berapa kurang lebih gitu? Budget ringan, budget Ya, ringan. kira-kira dapatnya berapa? Idealnya untuk three-way itu dengan DSP M ataupun yang simple ya. Mungkin main di 20-an ya udah. 20-an tuh udah dapet tuh Bapak Mamo Kusnanto. Di bawahnya bisa, tapi kan nggak menurut produknya kita ya. pemilik produknya ya di sini kita ready-nya. masih ready-nya di harga 20-an kan Iya, lebih bagusnya lah. menurut kita Daripada maksa triway terlalu murah, lebih baik ke two-way aja ya Om. ya? Betul, daripada maksain three-way terlalu murah mendingan main two-way. Nanti kita Ambil update suara lagi. speakernya. Iya, Karena kan udah berapa kali nyetar iya. kan? Betul, ambil tonalnya aja. Ya. Lebih merdu. Nah, lalu pertanyaan ketiga nih, ada yang nanya nih dari Dea Merta 1591. Pilar triway untuk Terios facelift jual gak Bang? Jual? Sorry, bukan nggak jual juga sih. Soalnya kita nggak menjual produk jadi seperti pilar atau box tanpa ada mobil yang ingin datang di sini. Ya. Biasanya kita ukur tuh langsung di mobilnya. Mobilnya. Jadi buat teman-teman itu pengerjaannya juga biasanya butuh proses sih agak lama. Karena kita nggak jual jadi yang seperti mungkin di online teman-teman bisa pilih ya. Ya Pak, ya pasti kita menjual Custom, kalau jual pilar atau apa nggak bisa diburuin, dalam arti katanya kalau orang percaya sama kita, pertama kita perlu mobilnya, kedua harus beli speaker sama kita baru kita bikin pilar. Jadi tanpa beli speaker sama kita nggak buatkan pilar. Iya. Jadi pilar berikut speaker kita bikin. Pilar berikut speaker. Tapi ya pasti itu untuk proses pembuatannya harus ada mobilnya. Kita mungkin cek nih, kita pas di sini lagi ada nggak? Kalau pas lagi ada kita kerjain. Ada luar kota kemarin Beberapa kali ada ya. Oh pas lagi ada aja ntar ya udah dia nungguin Iya. kita. Pada saat kita ada kita masuk 2 orang untuk bikin pilar itu. Udah Bisa, satu buat yang request sih ya, tapi juga Betul. nanti kalau terlalu terburu-buru nggak bisa karena kita Betul. proses bikin aja itu 4 hari. Terus belum lagi kita pengadaan mobil itu benar-benar kan itu spesifik harus misalkan Terios nih ya. Jadi kita harus punya Teriosnya juga gitu kan. Jadi kalau pas saat nggak ada ya nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya mungkin situasinya teman-teman jauh ya dari workshop kita, entah itu di mana, teman-teman bisa order speaker ke kita berikut dengan pilarnya juga. Itu pun kalau misalnya kita ada sampel mobil yang untuk kita cetak. Karena waktu itu ada satu situasi yang kita kirim ke Manado itu ya, Ya. yang Yaris itu ya, itu three-way Flux Neo. Ya. Nah ya itu kurang lebih seperti itu situasinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Edianto Doang 8042. Apa ada review Zenix Hybrid yang pakai subwoofer aktif kolong? Thanks. Nggak ada kayaknya. kalau di reviewnya nggak ada, tapi sebenarnya kita bisa bikin. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita nggak pernah pasangin
subwoofer kolong. Pertama, nggak seperti pada mobil umumnya, subwoofer kolong itu kita pasang di bawah bangku, ya kan? Jadi ini setelah kita jelasin ke customer, ya kan, mau pasang subwoofer kolong berarti di antara di depan, di bawah dashboard, hadap ke bawah. Jadi kalau di sini face-nya speaker, jadi begini, ini di sini udah dashboard nih. Ya kan, jadi hadapnya ke bawah. Nah itu mungkin agak masih bikin ruang kakinya tuh masih lebih luas, masih lega, ya. Atau satu posisi juga masih bisa seperti di belakang, di tempat box ya, tray dalamnya kita taruh itu. Tapi kita mesti custom tutupannya doang, kita kasih jaring, itu bisa. Yang untuk mobil jenik, kenapa nggak banyak orang pasang subwoofer kolong? Karena untuk mobil Genix itu kalau dibikin box itu sama sekali nggak merugikan space tempat, karena kita taruh di tempat dongkrak, yang dimana dongkraknya itu bisa kita taruh di dalam tray. Jadi orang tanya kenapa lebih bagus mana, subwoofer kolong apa ini? Ya orang udah tahu pasti subwoofer yang Pasif lebih bagus. Pasti lebih bagus. Pilihan kedua pertanyaannya, praktisan yang mana? Ya praktisan yang samping dong. Ya. Dibanding di bawah jok, karena kalau di bawah jok kalau ketemu yang misalnya yang pakai driver yang suka apa namanya ke kantor apa enggak, dia biasa majuin bangku kiri terus kakinya kan nolak ke depan. Ya kan? Ini kebetulan ada baterai aja di bawahnya. Jadi ya kalau tanya praktis, lebih praktis subwoofer pasif di samping, tetap yang terlebih bagus juga lebih bagus. Jadi pilihannya ya pasti ke sana. Ya, Cuma jadi masalah proses kerjanya lebih lama, lebih makan waktu. Jadi ya ini bisa jadi itulah teman-teman yang punya mobil Zenix itu udah privilege sendiri untuk kalian, karena kalian bisa membuat custom box itu, kita bisa customkan sling dengan panel fendernya itu tanpa ada memakan space apapun itu. Jadi dimanfaatin aja subwoofer semua murahnya, kita start dari fluxnya itu cuma 2,8 ditambah mono ya kurang lebih nggak sampai 6 juta lah. ya. Belum lagi sistem yang lainnya. Kita tambahin box subwoofer ya, Ya. sama sistem lain. Itu gampang lah bisa diatur. Oke, Tapi Bernard yang ngatur semua. lanjut ke pertanyaan terakhir. Edianto doang. Tadi kan udah. Sama dong. Oh iya, 2 kali ya. Jadi Pak Edianto nanya 2 kali. Oke, akses untuk ban cadangan apakah masih bisa dari rak tempat ampli? Karena setahu saya akses ke ban cadangan dari rak tersebut. Thanks, Innova Zenix. Akses untuk ban cadangan berarti untuk yang turunin bannya ya? Iya, Ya yang pasti motor masih baut. bisa. Jadi kita taruh ampli, itu udah pasti kita perhitungkan pertama dongkraknya. Kita ada bikin beberapa amplifier ya, 3 amplifier, 1 prosesor atau apa. Ya pasti pertama kita pasti mikirin bukan hanya kita pasang gelar gitu aja, kita bikin bagus, bukan. Ya kan? Tapi kita pikirin, oh iya, dongkraknya ada tempat garis tuh, karena tempat dongkraknya udah dipakai buat kita buat box subwoofer. Ya kan? Ya kita bikin dulu tempat dongkraknya, di samping tempat dongkrak kan dia ada putaran bulat tuh. Nah untuk turunin ban serep, ya kita bikin di situ juga. Jadi Iya. nggak pakai tutup. Jadi nggak asal ditimpa-timpa Bisa diakses aja semua. teman-teman. Selama proses pembangunan panel ataupun box atau apapun itu, kita selalu memperhatikan akses-akses yang ada di mobil itu. Betul. Kunci-kunci Nggak segala boleh macem. Ada fungsi yang nggak bisa Iya, ada fungsi nggak ada fungsi yang dimatikan gitu. Terus kita juga kalau ini kita usahakan tidak merusak ya. Ya. Nggak ada yang dirusak sama sekali. Jadi kalau sampai ada pun kita pasti izin dulu. Kita Atau ngomong, request owner boleh ya? nggak? Ya boleh nggak seperti ini. Jadi nggak langsung ada hal-hal yang Tapi pada dasarnya kita biasa membuat seperti yang Innova Zenix punya belakang konsol yang kita taruh apa namanya, kita taruh controller atau kita taruh head unit itu. Kita kelihatannya full custom ya, tapi itu sama sekali tidak ada baut, tidak pakai lem, kita semua bikin dudukan semua. Jadi kalau itu dilepas, originalnya tetap utuh. Iya, Jadi kita lebih Aman. mempertahankan originalnya, jangan rusak. Iya, jadi Gitu. pasti bisa balik ke semula. Iya. Ya. Oke. Oh kecuali itu tempat Twitter di baris 2. Oh, tempat Twitter, Iya. tempat Twitter di baris 2 kenapa sih sekarang banyak yang lubangin atau gimana? Ya menurut kita sih ya, kalau dilubangin sih worth it aja ya. Karena sekarang beberapa mobil-mobil mewah aja, maksudnya beberapa mobil kan Sudah ada udah ada tuai di atas. Di baris tengah. Adapun pertanyaan misalnya kok Twitternya nanti kok kalau jual mobil gimana nih? Ya kan kalau jual mobil Twitternya bagaimana? Ya kita bisa ganti gitu. Kita bisa ganti Twitternya Dengan dengan optional pilihan harga-harga yang demikian. Ya. betul, yang pakai yang lebih murah atau gimana.
fitur Twitternya atau speakernya lebih murah. Dan berawal dari video pertama kita juga ya, yang kita upgrade sistem Zenix itu dengan sistem high-end waktu itu. Perdana juga kita bikin Twitter di doktrin belakang Zenix ya, zaman-zaman awal Zenix baru keluar. Mulai dari situ juga customer yang datang kita itu udah nonton video itu umumnya ya, mereka udah langsung setuju, saya pengen juga dibolongin begitu, saya pengen juga dibolongin begitu. Tapi yang pasti nanti kalau jual mobil ya untuk jual mobil saya rasa nggak masalah. Karena kalau selagi kita bisa antara mengganti door trim itu kan ekstrim ya. Karena taruh aja speaker yang tadi yang kita bicarakan, orang lebih happy kok. Iya, toh suaranya lebih bagus. Apa yang masih dikomplain gitu kan? Iya. Oke, jadi itu semua pertanyaannya teman-teman yang sudah kita kumpulkan di video kali ini. Buat teman-teman, seperti yang tadi gue bilang ya, ingin bertanya-tanya, punya pertanyaan yang masih mungkin teman-teman bingung, bisa tanya aja langsung di komen kita. Nanti kalau misalnya kita akan pilih-pilih lah nanti satu persatu pertanyaan yang efektif dan bakal kita upload di video selanjutnya tentang Q&A Bronson Audio Jakarta. Terus mau minta bikin judul video tentang konten apa yang mau dibahas, kurang jelas tentang produk baru atau hal-hal lain. Ya, atau dari video-video kita sebelumnya ada yang nggak jelas ya ditanyain aja. Oke, kalau gitu aja, sampai sini aja video kita. Buat teman-teman yang penasaran dengan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas harian Bronson Audio, bisa follow Instagram kita @bronson_audio. Yang ingin konsultasi bisa klik link di bio kita, ada link WhatsApp ya, langsung direct konsultasiin aja. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.